Cara merencanakan keuangan dengan efektif. Dimulai dari motivasi. Motivasi kenapa orang harus mempersiapkan merencanakan keuangan itu karena apa ya Pak? Oke, kalau mengenai merencanakan keuangan mungkin saya pakai sedikit teori ekonomi yang dulu dipelajari. Sebenarnya simpel sih. Kita punya penghasilan itu terbatas. Sedangkan yang namanya kebutuhan kita itu tidak terbatas. Untuk itu kita harus merencanakan supaya yang terbatas itu dapat memenuhi atau sedikitnya adalah mendekati apa yang tidak terbatas itu. Kira-kira sesimpelnya mungkin seperti itu. Nah, tapi sebenarnya supaya bisa lebih efektif itu gimana Pak? Dalam perencanaan keuangan tersebut? Maksudnya adalah yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Betul. Oke, jadi begini, mungkin saya pakai perumpamaan aja ya. Pernah dengar istilah lebih besar pasak daripada tiang? Iya, pernah dengar Pak. Nah, kalau itu masih terjadi di kita, ya, di mana keuangan kita harus lihat nih, ada pos yang namanya pendapatan, ya, ada pos yang namanya pengeluaran. Oke. Pendapatan sama pengeluaran kita, mana yang lebih besar? Kalau masih lebih besar pengeluaran kita, ya, berarti itu tadi lebih besar pasak daripada tiang. Oke. Dalam kondisi ini, sangat tidak dianjurkan kita untuk berinvestasi. Tetapi yang pertama harus dilakukan adalah betulin dulu tuh. Yang tadi, penghasilan, pengeluaran. Jadi kalau penghasilan kita masih di bawah dari pengeluaran, yang harus dilakukan tuh ada dua cara. Pendapatan kita harus ditambah. Bagaimana caranya menambah pendapatan? Mungkin kalau zaman dulu, waktu saya mungkin masih lebih muda, hal itu tidak mudah. Kenapa? Karena waktu itu secara diskusi teoritis dan sebagainya yang diajarkan dibilang bahwa kita mungkin harus ngelihat ke arah hobi kita. Kita punya hobi apa sih? Dulu dibilang kalau punya hobi menulis, barangkali harus nulis cerita terus kirim ke salah satu mungkin entah majalah, koran ataupun sampai bisa buat buku, mah luar biasa ya. Untuk bisa menambah kita punya penghasilan. Tapi dalam kondisi sekarang itu saya lihat sarananya tuh sangat terbuka untuk bisa menambah penghasilan, terutama dari hobi. Satu harus kita ingat ya, hobi itu membuat kita sangat menekuni satu bidang tertentu. Orang yang hobinya contohnya bernyanyi, dia pasti menekuni bernyanyi. Orang yang hobinya mungkin di bidang tertentu, fotografi atau bahkan makan, nonton, gitu ya. Iya, itu juga merupakan hobi yang sekarang bisa dijadikan uang dengan cara menggunakan media sosial. Ya sekarang kan banyak tuh live dan sebagainya yang cari subscriber dan sebagainya. Tujuannya adalah buat mencari tambahan penghasilan. Itu salah satunya. Jadi sekarang ini sahabat sangat luar biasa. Maksudnya jadi untuk penghasilan itu penting ya Pak ya? Benar. Jadi satu, gimana kita caranya menambah penghasilan? Apalagi dalam kondisi yang tadi saya bilang bahwa pasak kita masih lebih besar daripada tiang. Kalau hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, maka yang bisa dilakukan adalah jalan kedua. Jalan kedua, jangan ngomongin pengeluaran, tapi artinya gini, kita lihat dari pos-pos pengeluaran kita, apakah ada yang kita harus tunda? Ada yang harus ditunda apa? Iya, tunda supaya katakan kita bisa mengurangi yang namanya pengeluaran sehingga pendapatan kita bisa di atas pengeluaran. Gitu. Contohnya, ya mungkin gini, biasanya orang yang suka minum kopi gitu kan, pakai merek di satu tempat tertentu. Katakan merek es gitu ya. Iya, misalnya begitu. Misalnya adalah dia dalam seminggu tuh bisa aja 5 kali, bahkan lebih. Ya, mengkonsumsi yang namanya, contohnya kopi pakai merek. Nah, dalam hal ini kalau terjadi tadi lebih besar pasak daripada tiangnya, ada baiknya mungkin kita menunda sehingga barangkali dari 5 kali dalam seminggu mungkin contohnya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Otomatis ini akan mengurangi kita punya pengeluaran dan imbasnya adalah tadi tujuannya pasak sama tiang mana yang lebih besar. Kalau sudah sesuai bahwa pasaknya itu kecil aja, tiang yang harus besar, artinya pengeluaran kita pasti harusnya kita bisa manage istilahnya, di mana penghasilan kita lebih besar daripada pengeluaran, itu saatnya kita bisa berinvestasi.